warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wal sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa melalui live streaming. Semoga keimanan kita masih tetap dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab iman itu bisa bolak-balik. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Jadi salah satu upaya kita untuk mempertahankan iman adalah kita selalu mempelajari ajaran agama kita. Salah satu cara untuk mempelajari agama adalah dengan selalu mengkaji Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kalau sekelompok jamaah berkumpul di masjid, di sini disebutkan bait min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, membaca yatluna kitab Allah dan mengkajinya, ya, apa yang akan didapat? Nazalat alaihimus sakinah, perasaan sakinah, ketenangan turun kepadanya. Itu yang pertama. Ini yang paling susah di dalam hidup, perasaan tenang, apalagi dalam kehidupan kota besar ini. Kalau di rumah, di jalanan kita merasa tidak tenang, tergesa-gesa, banyak kesibukan. Tapi kalau kita berada di masjid lalu mengkaji Al-Quran, menurut Rasulullah, insyaAllah dituruni perasaan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu rahmah Allah, rahmat Allah akan menaunginya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, haffathumul malaikah, malaikat berkeliling. Ya, jadi itu kata Rasulullah, kita tidak lihat. Ya, di tempat-tempat majelis ta'lim, majelis zikir, ya, pengajian-pengajian yang membicarakan agama, malaikat berkumpul mengelilingi orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu. Ya, jadi persoalan iman adalah ya gaib, tidak kelihatan. Jadi malaikat tidak berada di tempat-tempat maksiat, ya, tidak berada di tempat pertandingan sepak bola.
Saat di Indonesia ini ya pertandingan sepak bola masih saja jadi ajang kekacauan. Ini baru-baru lagi di mana ini, di Semarang. Untung tidak ada yang meninggal ya. Ya, beda dengan waktu di Malang itu. Beritanya sampai ke luar negeri. Saya lihat itu di ya media Arab, Al Jazeera. Itu diberitakan itu di Kanjuruhan itu ya. Ratusan supporter yang meninggal dunia itu. Ya. Ini di Semarang itu di luar gedung. Itu ditembaki lagi dengan gas air mata. Untuk tidak ada yang korban. Kalau di dalam barangkali ya karena terjepit tidak bisa keluar jadi terinjak-injak. Ya. Jadi itu jaminan dari Rasulullah SAW ya. Jadi yang ketiga, malaikat berhimpun mengelilingi mereka-mereka yang berada di tempat-tempat mengkaji ajaran agama kita ini ya. Kemudian yang keempat adalah zakarahumullahu fi man indah. Jadi Allah akan menyebut-nyebut mereka itu ya. Ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua ini ya termasuk orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga kita pantas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena negara kita dibandingkan negara lain ya masih lebih aman ya. Ya. Bukan dari segi aman dari masalah-masalah perang saudara atau juga bencana-bencana alam yang dahsyat ya. Kita juga ada bencana tapi tidak sehebat yang terjadi di Turki dan Syria. Itu menurut pakar ini gempa yang terhebat, terdahsyat dalam 100 tahun ya. Jadi memang daerah Turki itu termasuk daerah yang ya rawan gempa, ada lempengan di bawah itu. Kita juga di Indonesia ini ya seperti di Jawa itu ya sering-sering terjadi itu. Yang tidak ada gunung berapinya di Kalimantan ya. Jadi kalau mau aman pindah ke Kalimantan ya. Hanya ibu kota negara itu dipindah ke sana ya. Ya, tidak ada gempa di sana. Tapi yang ada banjir, Pak. Kan banyak sungai. Nah, jadi lain juga bencananya, bencana banjir ya. Jadi ada yang mempertanyakan, katanya Turki negara Islam, Suriah negara Islam, tapi kenapa kena bencana? Ya. Ya betul, ada jaminan Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaktibun. Seandainya penduduk negeri betul-betul beriman dan bertakwa ya. Jadi ada dua syaratnya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi bukan hanya beriman saja. Jadi amanu wattaqau, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Ya. Tapi banyak yang mendustakan firman Allah. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka kami beri sanksi mereka disebabkan mereka mendustakan ajaran Allah, tidak percaya ya. Jadi jangan kita bilang wah saya sudah Islam ya. Ya. Jadi Islam dengan iman itu beda ya. Islam gampang ya, bersahadat sudah Islam. Tapi apakah dia menjalankan ajaran atau tidak? Kalau tidak menjalankan ajaran belum beriman ya. Itu dalam surat Al-Hujurat jelas Allah menyatakan ketika orang-orang Arab ya, Arab dari pedesaan, Arab pegunungan
Qalatil a'rabu amanna. Mereka orang-orang Arab di pegunungan itu datang kepada Nabi, mereka katakan kami sudah beriman. Ya. Tapi Nabi disuruh sampaikan kepada mereka, ya, jangan kamu katakan, ya, kamu belum beriman sebenarnya, kamu baru berislam. Walakin qulu aslamna. Kamu baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke hatimu. Ya. Jadi Islam gampang, ya. Banyak orang mu'alaf, tapi kalau dia tidak mendalami, ya bisa-bisa dia pindah agama lagi. Ya. Ya. Jadi kalau kamu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya. Itu di medsos ada viral, ya. Ini yang kejadian di Turki ini, ya. Ada orang yang tertimbun, ya, saudara Tuhan, ya. Ya. Dia mungkin dalam keadaan pingsan atau bagaimana, ya. Ya. Dia, ya, waktu setelah ditemukan, dia bersaksi, dia didatangi, apakah ini malaikat Mungkar Nakir itu? Ya, ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, ya. Wah, dia tidak bisa menjawab. Untung belum mati betulan. Ya. Nah, jadi dia bersaksi bahwa saya selama ini cuma salat Jumat, ya. Jumat saja dia rajin. Salat 5 waktu dia tidak laksanakan. Ya. Jadi setelah kejadian itu telah ditemukan, ya, dia tahu, wah, saya akan laksanakan nih salat 5 waktu, ya. Ya. Untung dia tidak mati. Kalau mati sudah. Ya, banyak kan kejadian begitu, orang yang, ya, dikira sudah mati, ternyata, ya, malaikat ini tidak tahu pada sudah mati, itu belum pergi tanya. Ya. Nah, ternyata dia masih ditemukan, ya. Ya, jadi banyak hal-hal ajaib, ya, keajaiban di Turki ini, ya. Ya. Itu lebih 40 negara datang membantu, menolong, mendatangkan anjing-anjing pelacak, ya. Ya. Ya, itu bayangkan anjing saya bisa menyelamatkan orang, ya. Jadi anjing yang sudah terlatih itu bisa, ya, mengetahui bahwa di sini ada bau manusia ini. Ya, dia bisa bedakan antara manusia, dia lihat pakaiannya dengan yang bau yang lain. Ya. Jadi banyak jasanya anjing itu, ya. Ribuan orang bisa ditemukan itu, ya. Ya. Yang meninggalkan sudah 41.000 lebih itu di Turki itu. Kalau di Syria itu sekitar 5 ribuan. Ya. Jadi kalau kita bisa menyadari ini, ya, ternyata kematian itu gampang sekali, ya, kalau Allah menghendaki, ya. Jadi kita kembali, jangan kita katakan, ya, kalau orang Islam, wah, tidak dapat musibah, ya. Dapat juga, ya. Jadi bencana itu bukan hanya gempa bumi, ya. Kan ada yang bilang, kenapa negara Eropa, ya, tidak kena gempa, kenapa Amerika tidak kena gempa, padahal mereka kafir, ya. 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 Nah, kita harus ingat bahwa yang namanya bencana itu bukan hanya bencana gempa bumi, ada bencana lain, ya. Kita lihat bagaimana di Amerika itu, ya, betul tidak ada bencana, ya, gempa bumi, tapi kita lihat bagaimana perang yang melanda Eropa itu. Amerika sudah menghabiskan dana besar untuk membantu Ukraina, negara-negara Eropa. Ya, ada yang kirim pasukan, banyak juga yang mati. Ya. Amerika, ya, betul tidak kena bencana, tapi tentaranya banyak mati. Di mana? Di Vietnam dulu, di Afghanistan, ya. Berperang kemana-mana dia, ya, karena dia mau menguasai dunia. Ya.
banyak mati kan tentara Amerika itu waktu di Vietnam, kemudian di Afghanistan, ya, kemudian di Irak, banyak. Ya. Jadi itu juga ujian, itu juga bencana juga. Kalau jangan kita pikir wah hanya bencana gempa bumi itu bencana. Ya. Lalu kalau kita lihat berita-berita sedikit-sedikit terjadi di Amerika penembakan massal, ya, banyak orang stres di sana, anak-anak sekolah dia tembaki, ya, ya mudah-mudahan kita di Indonesia tidak seperti itu, ya, ya, ya. Sementara berada di tempat-tempat rekreasi, ya, ada saja orang yang karena bebas di sana, ya pegang senjata. Jadi jangan kita bilang wah ini kenapa, ya. Nah Al-Quran sudah mengatakan, ya, bahwasanya apa hasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan untuk mengatakan saya beriman tapi belum pernah mendapatkan ujian-ujian, ya. Ya itulah perlunya kita baca sejarah para nabi. Apakah ada nabi yang mulus jalannya? Nah, nabi kita saja Nabi Muhammad bukan main. Lebih 10 tahun di Mekah dimusuhi, ya. Sahabat-sahabatnya, ya, yang menganut Islam banyak yang dizalimi, banyak disiksa, banyak juga yang dibunuh, ya. Seperti siapa itu? Ya. Itu Ammar, ya, bin Yasir, ya. Itu orang tuanya, ayahnya dan ibunya dibunuh di hadapannya karena tidak mau menolak permintaan kafir Quraisy untuk kembali ke agama berhala. Ditombak. Nah, sedangkan si Ammar bin Yasir ini, ya, ketika melihat bahwasanya kalau saya tidak mengatakan ucapan kekafiran saya juga akan mati, akhirnya dia apa? Dia penuhi permintaan, ya. Disuruh mengejek Nabi Muhammad, ya dia terpaksa lakukan, ya. Dia lihat, ya, itu diabadikan dalam Al-Quran itu. Jadi tidak boleh kita menyatakan kekafiran kecuali dalam keadaan terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Kecuali mereka yang terpaksa sedangkan hatinya masih mantap dengan keimanan. Ya. Jadi waktu dia lapor kepada Nabi Muhammad, dia bilang saya telah menghinamu, ya Rasulullah. Nah, tapi kata Rasulullah, saya tahu hatimu tetap mantap dalam Islam. Kalau dia paksa lagi, katakan lagi gitu. Iya. Ya itu waktu kondisi umat Islam masih kecil, masih sedikit, ya. Ya. Kita lihat sebelumnya kan umat Islam tinggal di Mekah itu ditindas, tidak bisa menyatakan, tidak bisa melakukan salat secara terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi. Ya. Nanti setelah kuat, setelah hijrah baru, ya, Islam harus mempertahankan diri, harus melawan. Tidak bisa terus-terusan seperti itu. Ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Ya. Ya, jadi kita kembali, ya. Jadi ini seperti yang dalam surat Al-Fajr ini kita lihat, ya. Ya, itu kita lihat kembali itu bagaimana Allah bersumpah, ya, dengan beberapa fenomena alam, ya, Al-Fajr. Ya, lihat, perhatikan fajar, perhatikan malam-malam yang 10 malam, ya, 10 dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, wasab'i wal watar. Ya, ada yang mengatakan yang ganjil dan genap, ada juga tafsir yang mengatakan syafi wal watar itu
hari Arafah dan hari 10 Zulhijjah. Kemudian perhatikan walaili idza yasar, malam kalau sudah lewat, sudah berlalu, ya malam, ya. Ini jawabannya apa? Allah la yu'azziban, Allah akan mengazab orang-orang kafir. Ya. Ya, jadi Allah sebutkan orang-orang kafir akan diazab oleh Allah. Ya. Nah, jadi kalau orang mukmin apakah azab? Ya, kalau orang mukmin namanya itu ujian. Sabar atau tidak, tahankan. Tambah kuat keimanan seseorang, tambah hebat ujiannya. Ya. Ya. Jadi jangan bilang, wah Nabi Muhammad orang dicintai Allah, Nabi Musa orang dicintai Allah. Kenapa? Nabi Nuh juga, ya. Semua nabi. Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh. Ya. Ya. Kalau kepercayaan kita Nabi Isa ya tidak berhasil dibunuh oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Allah angkat dia. Ya. Ya. Jadi ini semua katanya hal fi zalika qasamul ladzi jar, itu sumpah ini ditujukan kepada orang-orang yang berakal. Pikirkan itu, ya. Ini kalau ada bencana kita ingat ya apa penyebabnya ini, ya. Jadi orang beriman juga diazab, orang beriman bukan azab, ditegur oleh Allah. Nabi mengatakan, ya, kalau kita tinggal diam melihat kemungkaran, kalau datang bencana semua kena, tidak pilih-pilih. Jadi kalau bencana datang, banjir datang, gempa datang, dia tidak pilih, wah ini orang kafir ya, ini orang mukmin, tidak, ya. Hanya karena yang beriman diam. Di dekat rumahnya ada pelacuran, dia biarkan, ya. Ya. Orang bermain judi dekat rumahnya biarkan. Orang narkoba biarkannya asal bukan saya. Ya. Makanya disuruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Tolong menolong kita kebaikan. Ya. Jangan yang tolong menolong sekarang penjahat, ya, bikin mafia. Itu mafia kan, itu berarti kumpulan orang-orang yang mau melakukan kejahatan, ya. Kita Indonesia bilang ada dalam kepolisian ada mafia, ya, ya. Di pengadilan ada mafia, ya. Jadi mana itu orang baik-baik? Orang baik banyak, tapi tidak bersatu. Ya. Kadang-kala kita lihat di mana, di medsos, ya. Ya. Atau juga kita lihat ada orang dibegal, yang lain nonton saja, tidak berani. Atau perampok datang berapa orang, yang lain daripada saya juga mati, ya diam saja. Ya. Jadi kalau begitu tambah berani ini penjahat, mereka bersatu. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti di negara-negara Amerika Latin, ya. Ya. Itu penjahat sudah punya geng-geng, ya, punya senjata. Jadi biar polisi dah lawan juga. Ya. Makanya kita lihat bagaimana perdagangan narkoba, ya. Ya, obat bius luar biasa, ya. Karena mendatangkan keuntungan besar itu. Ya. Ya. Jadi Allah perhatikan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah menghukum bangsa 'Ad, ya. Kaumnya Nabi Hud, ya, yang punya bangunan-bangunan yang megah, ya. Ya, jadi dulu ada bangunan megah juga, hancur karena mereka mendustakan Nabi Hud. Ya, kita lihat bagaimana gempa di Turki bisa gedung roboh. Ya. Ya, ini disebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Pada waktu itu bangunan yang tinggi ini belum ada di negeri pada waktu itu. Bangsa-bangsa selain bangsa 'Ad tidak sanggup membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu. Ya. Mereka kuat-kuat mengangkat batu-batu gunung. Ya. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad.
Ya, umatnya Nabi Saleh, kaum Samud, dia bisa membobol, membuat istana-istana di gunung-gunung. Ya. Wa Fir'aun zil autad, Fir'aun yang punya banyak tentara. Allazina tagaw fil bilad, melakukan kezaliman di pelosok negeri. Fa aksaru fihal fasad, mereka banyak menimbulkan kerusakan. Ya, bagaimana Fir'aun di zaman Nabi Musa itu membunuh anak-anak lelaki dari pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang perempuan dibiarkannya hidup. Ya. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Ya, di sini sebutkan karena ini berbicara tentang orang-orang kafir yang memusuhi Nabi. Makanya fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Allah lalu menghujani mereka dengan azab yang keras. Ya. Jadi sabba. Jadi sabba itu seperti menumpahkan air. Ya. Ya. Sauta arti-artiannya cambuk azab. Jadi azab yang keras. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah melihat mereka, mengintip mereka. Mirsad. Jadi jangan kalau kita merasa kita melanggar perintah Allah, kita bilang Allah tidak tahu. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Kalau sekarang mirsad ini seperti ada CCTV, ya. Orang buat jadi ada yang melihat, ada ya bisa ditangkap di layar itu kelihatan. Ya. Jadi Allah melebihi CCTV, ya. Tahu, tunggu. Cuma masalahnya kapan Allah menurunkan azab itu? Ya, ada namanya itu istidraj, ya. Ditunda. Jadi ada orang berbuat jahat terus tidak dihukum. Aku bilang kapan ini? Ya, sampai-sampai di zaman Nabi ketika melihat penderitaan ada yang bertanya, "Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah?" Ya. Orang Islam sudah dibantai di mana-mana. Ya. Mungkin kita bertanya, mata nasrullah di Palestina. Ya. Orang-orang Islam Palestina sudah banyak ditembaki oleh tentara Israel. Di Myanmar, orang-orang Islam di sana ya banyak yang disiksa, banyak yang tinggalkan negaranya karena dipaksa untuk pindah agama. Tidak bisa bekerja karena dianggap warga, dianggap bukan penduduk asli. Ya, katanya ini orang Bangladesh ini yang tinggal di sana, padahal mereka sudah beranak cucu di sana. Karena agamanya beda, mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar. Ya, banyak yang lari, ya. Banyak yang sampai mati dalam perjalanan. Ya, karena pakai kapal-kapal sederhana untuk lari. Ada yang terdampar ke Malaysia, ada yang ke Aceh. Ya, ya. Sekarang Badan Dunia meminta kepada negara-negara jangan pulangkan mereka yang terdampar di negaramu, bantu mereka itu. Ya, kita di Indonesia itu masyarakat Aceh banyak membantu orang-orang Rohingya itu. Ya. Ya. Jadi kita di Indonesia syukur ya, karena kita masih bebas melaksanakan agama kita ini. Ya. Ya, makanya kita lihat ayat selanjutnya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ammal insan. Di sini disebutkan insan itu manusia. Manusia secara umum. Tapi ada tafsir yang mengatakan bahwa insan yang dimaksud adalah manusia kafir. Ya. Jadi orang-orang kafir itu kalau diuji Tuhan, diberi bala, ujian. Ujiannya apa? Ujian kesenangan, kekayaan, nikmat, pangkat. Ya. Jadi kalau dikasih ujian dia sombong. Fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Ya, dikasih kemuliaan, wah dapat pangkat yang bagus, kedudukan yang bagus, bernikmat, gajinya banyak, pengikutnya banyak.
Dia berkata, Rabbi akraman. Wah, Tuhanku memuliakan saya. Wah, jadi sombong. Oh, ya. Ini saya begini ya karena Allah membedakan saya, mengistimewakan saya. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau dapat ujian, dikurangi rezekinya atau dapat bencana, dia katakan Tuhan menghinakan saya. Ya. Jadi mudah-mudahan orang di Turki sana tidak bilang begini. Jangan bilang wah saya dihinakan Allah, ya. Jatuh yang kaya dulu jadi miskin, ya. Ya. Kalau orang muslim tidak, semua dikembalikan, ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang beriman kalau kena musibah langsung pulangkan kepada Allah. Kita saja milik Allah, ya. Kita akan kembali ke sana, ya. Jadi jangankan harta benda itu, ya. Jadi banyak cerita di sana. Orang yang punya banyak apartemen sekarang jadi miskin, jadi peminta-minta. Ya. Mungkin waktunya hebat, ya tidak mau bersedekah atau bagaimana. Ya. Makanya Allah mengatakan, apa penyebabnya? Ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak demikian. Jangan bilang kalau banyak rezekimu melimpah Allah muliakan kamu. Tapi kalau kena bencana dibilang saya dihinakan. Tidak, bagaimana keadaanmu waktu banyak uangmu, banyak rezekimu, pangkatmu hebat. Bal la tukrimunal yatim. Ya, ini Allah tegur. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya. Bal la tukrimunal yatim. Ya, ini kalau kita kaitkan ya di surat apa itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Jadi menyia-nyiakan anak yatim termasuk pendusta agama, ya. Ya. Jadi orang seperti ini ya disebutkan ya keadaanmu begitu karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan pada orang miskin. Ya. Kalau kita lihat itu di medsos itu ya, YouTube di Amerika, mungkin di sisi luar kita lihat wah hebat bangunan, tapi ternyata banyak orang-orang yang miskin di sana itu. Ya. Itu tidak disorting itu, ya. Mereka berumah apa? Ya di pinggir jalan. Mereka bikin tenda-tenda, mereka kedinginan itu, ya. Di India juga begitu banyak itu, ya. Ya di samping ada orang yang kekayaannya melimpah ruah, ada orang yang betul-betul miskin, ya. Makanya Allah mengatakan wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ya. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan ya secara ya boros, tamak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu terlalu mencintai harta, ya. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Jadi jangan seperti itu. Ingat, suatu saat iza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Ya, tapi ini gambaran hari kiamat. Ya, bisa juga yang di Turki itu kiamat kecil. Iza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian ya, ada yang bilang ini Tuhanmu, tapi ada yang menambah ya, Tuhanmu dan malaikat datang berbaris-baris. Ya, tapi ada yang tambah ini perintah Tuhanmu yang datang dan malaikat berdatangan berbaris-baris. Ya, maksudnya setelah terjadi goncangan bumi, terjadi goncangan kiamat, ya manusia pada mati semua. Kemudian malaikat datang berbaris. Lalu ketika itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu ditampilkanlah, didatangkanlah neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Nah, jadi ini penyesalan datang kemudian. Pada hari kiamat itu baru manusia teringat apa yang dia lakukan di muka bumi. Nah, ini bagi orang kafir ya. Pelaku-pelaku maksiat ya. Anna lahu dzikra. Tidak ada gunanya lagi ingat pada waktu itu. Sudah diingatkan di dunia, sembahlah Allah, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan membantai sesama ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ya. Nah, ini ucapan-ucapan penyesalan. Seandainya saya, ini orang-orang kafir, seandainya saya waktu di dunia berbuat baik dalam kehidupan saya. Qaddamtu li hayati. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad. Pada hari itu, pada hari kiamat, ya, siksaan yang diberikan tidak sama dengan siksaan di dunia. Ya. Maksudnya siksaan Allah Subhanahu wa taala beda dengan siksaan pada waktu di dunia ini. Lebih hebat. Ya. Apinya saja ya 99 kali lipat api dunia. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya. Tidak satu pun manusia sama ya membelenggu orang-orang jahat. Kalau di dunia kan penjahat-penjahat biasa diborgol ya. Tapi di akhirat lebih hebat lagi, tidak sebanding ya. Ya, itu peringatan dan soal fajar. Ya. Tapi sebaliknya bagi orang yang beriman, ya ini selalu dibacakan ini biasanya pada waktu-waktu taksiyah, tausiah itu, ya. Ya. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Ya ayyatuhan nafsut tahirah az-zakiyah al-mutmainnah biwa'dillah allati la yalhaqal yaum khaufun wala faza. Ya. Wahai manusia yang mutmainnah. Ya. Jadi manusia yang jiwanya suci, tahirah, bersih, zakiyah. Ya. Dia merasa tenteram dengan janji Allah. Ya. Jadi dia sudah melaksanakan, rajin beribadah, dia tahu bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi dia tidak ada punya perasaan khaufun wala faza. Tidak ada rasa takut. Ya, wala faza. Ya. Jadi juga ada di medsos itu ada imam ya, terjadi goncangan dia tetap bertahan di masjid, berzikir terus. Ya. Ya, karena yakin pertolongan Allah itu kalau kita ya berada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i ila ridwani rabbika wa jannati. Kembalilah ya ke keredaan Tuhanmu dan surganya. Ya. Radiyatan bima a'taqallahu minan ni'am. Senang dengan nikmat yang diberikan Allah. Mardiyah indah,
disenangi, diredai oleh Allah karena Anda telah melakukan amal-amal. Ya. Ya. Jadi para mufasir mengatakan bahwa ucapan ini diserukan malaikat ketika saat-saat sakaratul maut. Jadi orang mukmin yang akan beriman, malaikat datang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, ya. Ya. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan disenangi. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Hamba-hambaku yang wadkhuli surgaku. Ya. Jadi mudah-mudahan ya yang kita ikuti adalah bagaimana kita menjadi an-nafsul mutmainnah, bukan menjadi orang yang kafir, ya. Dapat kesenangan dia sombong, kesusahan dia menghina Allah, ya, mengata-ngatai Allah, Allah telah menghina saya. Jadi mudah-mudahan kita, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wal sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa melalui live streaming. Semoga keimanan kita masih tetap dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab iman itu bisa bolak-balik. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Jadi salah satu upaya kita untuk mempertahankan iman adalah kita selalu mempelajari ajaran agama kita. Salah satu cara untuk mempelajari agama adalah dengan selalu mengkaji Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu
fi man 'indah. Kalau sekelompok jamaah berkumpul di masjid, di sini disebutkan bait min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, membaca yatluna kitab Allah dan mengkajinya, ya, apa yang akan didapat? Nazalat alaihimus sakinah, perasaan sakinah, ketenangan turun kepadanya. Itu yang pertama. Ini yang paling susah di dalam hidup, perasaan tenang, apalagi dalam kehidupan kota besar ini. Kalau di rumah, di jalanan kita merasa tidak tenang, tergesa-gesa, banyak kesibukan. Tapi kalau kita berada di masjid lalu mengkaji Al-Quran, menurut Rasulullah, insyaAllah dituruni perasaan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu rahmat Allah akan menaunginya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hafathumul malaikah, malaikat berkeliling. Ya, jadi itu kata Rasulullah, kita tidak lihat. Ya, di tempat-tempat majelis ta'lim, majelis zikir, ya, pengajian-pengajian yang membicarakan agama, malaikat berkumpul mengelilingi orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu. Ya, jadi persoalan iman adalah ya gaib, tidak kelihatan. Jadi malaikat tidak berada di tempat-tempat maksiat, ya, tidak berada di tempat pertandingan sepak bola. Saat di Indonesia ini ya, pertandingan sepak bola masih saja jadi ajang kekacauan. Ini baru-baru lagi di mana ini, di Semarang. Untung tidak ada yang meninggal, ya. Ya, beda dengan waktu di Malang itu. Beritanya sampai ke luar negeri. Saya lihat itu di ya media Arab, Al Jazeera. Itu diberitakan itu di Kanjuruhan itu, ya. Ratusan supporter yang meninggal dunia itu. Ya. Ini di Semarang itu di luar gedung itu ditembaki lagi dengan gas air mata. Untuk tidak ada yang korban. Kalau di dalam barangkali ya karena terjepit tidak bisa keluar, jadi terinjak-injak. Ya. Jadi itu jaminan dari Rasulullah SAW, ya. Jadi yang ketiga, malaikat berhimpun mengelilingi mereka-mereka yang berada di tempat-tempat mengkaji ajaran agama kita ini, ya. Kemudian yang keempat adalah zakarahumullahu fi man 'indah. Jadi Allah akan menyebut-nyebut mereka itu, ya. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita semua ini ya termasuk orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga kita pantas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena negara kita dibandingkan negara lain, ya, masih lebih aman, ya. Ya. Bukan dari segi aman dari masalah-masalah perang saudara atau juga bencana-bencana alam yang dahsyat. Ya, kita juga ada bencana, tapi tidak sehebat yang terjadi di Turki dan Syria. Itu menurut pakar, ini gempa yang terhebat, terdahsyat dalam 100 tahun. Ya. Jadi memang daerah Turki itu termasuk daerah yang ya rawan gempa.
ada lempengan di bawah itu. Kita juga di Indonesia ini ya, seperti di Jawa itu ya, sering-sering terjadi itu. Yang tidak ada gunung berapinya di Kalimantan ya. Jadi kalau mau aman pindah ke Kalimantan ya. Hanya ibu kota negara itu dipindahkan ke sana ya. Ya, tidak ada gempa di sana. Tapi yang ada banjir, Pak. Kan banyak sungai. Nah, jadi lain juga bencananya, bencana banjir ya. Jadi ada yang mempertanyakan, katanya Turki negara Islam, Suriah negara Islam, tapi kenapa kena bencana? Ya, ya betul, ada jaminan Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaktibun. Seandainya penduduk negeri betul-betul beriman dan bertakwa ya. Jadi ada dua syaratnya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi bukan hanya beriman saja. Jadi amanu wattaqau, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi ya. Tapi banyak yang mendustakan firman Allah, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami beri sanksi mereka disebabkan mereka mendustakan ajaran Allah, tidak percaya ya. Jadi jangan kita bilang, wah saya sudah Islam ya. Jadi Islam dengan iman itu beda ya. Islam gampang ya, bersahadat sudah Islam. Tapi apakah dia menjalankan ajaran atau tidak? Kalau tidak menjalankan ajaran, belum beriman ya. Itu dalam surat Al-Hujurat jelas Allah menyatakan ketika orang-orang Arab ya, Arab dari pedesaan, Arab pegunungan, qalatil a'rabu amanna. Mereka orang-orang Arab di pegunungan itu datang kepada Nabi, mereka katakan kami sudah beriman ya. Tapi Nabi disuruh sampaikan kepada mereka ya, jangan kamu katakan ya kamu belum beriman, sebenarnya kamu baru berislam. Walakin qulu aslamna, kamu baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hatimu ya. Jadi Islam gampang ya. Banyak orang mu'alaf, tapi kalau dia tidak mendalami ya bisa-bisa dia pindah agama lagi ya. Ya. Jadi kalau kamu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kamu tidak akan melakukan penyimpangan ya. Itu di medsos ada viral ya, ini yang kejadian di Turki ini ya. Ada orang yang tertimbun ya, saudara Tuhan ya. Ya. Dia mungkin dalam keadaan pingsan atau bagaimana ya. Ya. Dia ya waktu setelah ditemukan, dia bersaksi. Dia didatangi, apakah ini malaikat Mungkar Nakir itu? Ya ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Ya, wah, dia tidak bisa menjawab. Untung belum mati betulan. Ya. Nah, jadi dia bersaksi bahwa saya selama ini cuma salat Jumat, ya, Jumat saja dia rajin. Salat 5 waktu dia tidak laksanakan ya. Jadi setelah kejadian itu telah ditemukan ya, dia entah, wah saya akan laksanakan nih salat 5 waktu ya. Ya. Untung dia tidak mati. Kalau mati sudah ya, banyak kan kejadian-kejadian begitu, orang yang ya dikira sudah mati, ternyata ya malaikat ini tidak tahu apa dia sudah mati, itu belum pergi tanya.
Ya. Nah, ternyata dia masih ditemukan ya. Ya, jadi banyak hal-hal ajaib ya, keajaiban di Turki ini ya. Ya. Itu lebih 40 negara datang membantu, menolong, mendatangkan anjing-anjing pelacak ya. Ya. Ya, itu bayangkan anjing saya bisa menyelamatkan orang ya. Jadi anjing yang sudah terlatih itu bisa ya mengetahui bahwa di sini ada bau manusia ini. Ya, dia bisa bedakan antara manusia dan lihat pakaiannya dengan yang bau yang lain. Ya. Jadi banyak jasanya anjing itu ya. Ribuan orang bisa ditemukan itu ya. Ya. Yang meninggalkan sudah 41.000 lebih itu di Turki itu. Kalau di Syria itu sekitar 5.000-an. Jadi kalau kita bisa menyadari ini ya, ternyata kematian itu gampang sekali ya kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi kita kembali, jangan kita katakan ya kalau orang Islam wah tidak dapat musibah. Ya. Dapat juga ya. Jadi bencana itu bukan hanya gempa bumi. Ya. Kan ada yang bilang, kenapa negara Eropa ya tidak kena gempa? Kenapa Amerika tidak kena gempa? Padahal mereka kafir ya. 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 Nah, kita harus ingat bahwa yang namanya bencana itu bukan hanya bencana gempa bumi, ada bencana lain. Ya. Kita lihat bagaimana di Amerika itu. Ya betul tidak ada bencana ya gempa bumi, tapi kita lihat bagaimana perang yang melanda Eropa itu. Amerika sudah menghabiskan dana besar untuk membantu Ukraina, negara-negara Eropa. Ya, ada yang kirim pasukan, banyak juga yang mati. Ya. Amerika ya betul tidak kena bencana, tapi tentaranya banyak mati. Di mana? Di Vietnam dulu, di Afghanistan. Ya. Kirim berperang kemana-mana dia. Ya, karena dia mau menguasai dunia. Ya. Banyak mati kan tentara Amerika itu waktu di Vietnam, kemudian di Afghanistan, ya, kemudian di Irak, banyak. Ya. Jadi itu juga ujian, itu juga bencana juga. Kalau jangan kita pikir wah hanya bencana gempa bumi itu bencana. Ya. Lalu kalau kita lihat berita-berita sedikit-sedikit terjadi di Amerika penembakan massal, ya banyak orang stres di sana. Anak-anak sekolah dia tembaki. Ya, ya mudah-mudahan kita di Indonesia tidak seperti itu. Ya. 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 Sementara berada di tempat-tempat rekreasi, ya, ada saja orang yang karena bebas di sana, ya pegang senjata. Nah, jadi jangan kita bilang wah ini kenapa? Ya. Nah, Al-Quran sudah mengatakan ya, bahwasanya apa hasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan untuk mengatakan saya beriman tapi belum pernah mendapatkan ujian-ujian? Ya. Ya itulah perlunya kita baca sejarah para nabi. Apakah ada nabi yang mulus jalannya? Nah, nabi kita saja Nabi Muhammad bukan main. Lebih 10 tahun di Mekah dimusuhi. Ya. Sahabat-sahabatnya ya yang menganut Islam banyak yang dizalimi, banyak disiksa, banyak juga yang dibunuh ya. Seperti siapa itu? Ya. Itu Ammar ya bin Yasir ya. Itu orang tuanya, ayahnya dan ibunya dibunuh di hadapannya karena tidak mau menolak permintaan kafir Quraisy untuk kembali ke agama berhala. Ditombak. Nah, sedangkan si Ammar bin Yasir ini ya ketika melihat bahwasanya kalau saya tidak mengatakan ucapan kekafiran saya juga
akan mati. Akhirnya dia apa? Dia penuhi permintaan. Ya, disuruh mengejek Nabi Muhammad, ya dia terpaksa lakukan. Ya, dia lihat. Ya, itu diabadikan dalam Al-Quran itu. Jadi tidak boleh kita menyatakan kekafiran kecuali dalam keadaan terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali mereka yang terpaksa sedangkan hatinya masih mantap dengan keimanan. Ya. Jadi waktu dia lapor kepada Nabi Muhammad, dia bilang, saya telah menghinamu ya Rasulullah. Nah, tapi kata Rasulullah, saya tahu hatimu tetap mantap dalam Islam. Kalau dia paksa lagi, katakan lagi gitu. Iya. Ya itu waktu kondisi umat Islam masih kecil, masih sedikit ya. Ya. Kita lihat sebelumnya kan umat Islam tinggal di Mekah itu ditindas, tidak bisa menyatakan, tidak bisa melakukan salat secara terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi. Ya. Nanti setelah kuat, setelah hijrah baru ya Islam harus mempertahankan diri, harus melawan. Tidak bisa terus-terusan seperti itu. Ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Ya. Ya, jadi kita kembali ya. Jadi ini seperti yang dalam surat Al-Fajr ini kita lihat ya. Ya, itu kita lihat kembali itu bagaimana Allah bersumpah ya dengan beberapa fenomena alam ya, Al-Fajr. Ya, lihat, perhatikan fajar, perhatikan malam-malam yang 10 malam ya, 10 dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, wasab'i wal watar. Ya, ada yang mengatakan yang ganjil dan genap, ada juga tafsir yang mengatakan syafi wal watar itu hari Arafah dan hari 10 Zulhijjah. Kemudian perhatikan wal laili idza yasar, malam kalau sudah lewat, sudah berlalu. Ya, malam. Ya. Ini jawabannya apa? Allah la yu'azziban, Allah akan mengazab orang-orang kafir. Ya. Ya, jadi Allah sebutkan orang-orang kafir akan diazab oleh Allah. Ya. Nah, jadi kalau orang mukmin apakah azab? Ya, kalau orang mukmin namanya itu ujian. Sabar atau tidak, tahankan. Tambah kuat keimanan seseorang, tambah hebat ujiannya. Ya. Ya. Jadi jangan bilang, wah Nabi Muhammad orang dicintai Allah, Nabi Musa orang dicintai Allah. Kenapa? Nabi Nuh juga ya. Semua nabi. Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh. Ya. Ya. Kalau kepercayaan kita Nabi Isa ya tidak berhasil dibunuh oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Allah angkat dia. Ya. Ya. Jadi ini semua katanya hal fi zalika qasamul ladzi jar, itu sumpah ini ditujukan kepada orang-orang yang berakal. Pikirkan itu ya. Ini kalau ada bencana kita ingat ya apa penyebabnya ini ya. Jadi orang beriman juga diazab, orang beriman bukan azab, ditegur oleh Allah. Nabi mengatakan ya, kalau kita tinggal diam melihat kemungkaran, kalau datang bencana semua kena, tidak pilih-pilih. Jadi kalau bencana datang, banjir datang, gempa datang, dia tidak pilih, wah ini orang kafir ya, ini orang mukmin, tidak ya. Hanya karena yang beriman diam. Di dekat rumahnya ada pelacuran, dia biarkan ya. Ya. Orang bermain judi dekat rumahnya, biarkan. Orang narkoba, biarkan, asal bukan saya. Ya. Makanya disuruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya.
tolong menolong kita dalam kebaikan. Ya. Jangan yang tolong menolong sekarang penjahat, ya bikin mafia. Itu mafia kan itu berarti kumpulan orang-orang yang mau melakukan kejahatan. Ya kita Indonesia bilang ada dalam kepolisian ada mafia, ya di pengadilan ada mafia. Ya. Jadi mana itu orang baik-baik? Orang baik banyak, tapi tidak bersatu. Ya. Kadang-kala kita lihat di mana, di medsos ya. Ya. Atau juga kita lihat ada orang dibegal, yang lain nonton saja, tidak berani. Atau perampok datang berapa orang, yang lain daripada saya juga mati diam saja. Ya. Jadi kalau begitu tambah berani ini penjahat. Mereka bersatu. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti di negara-negara Amerika Latin ya. Ya. Itu penjahat sudah punya geng-geng ya, punya senjata. Jadi biar polisi dah lawan juga. Ya. Makanya kita lihat bagaimana perdagangan narkoba ya. Ya, obat bius luar biasa ya. Karena mendatangkan keuntungan besar itu. Ya. Ya. Jadi Allah perhatikan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah menghukum bangsa Ad ya, kaumnya Nabi Hud ya, yang punya bangunan-bangunan yang megah ya. Ya, jadi dulu ada bangunan megah juga hancur karena mereka mendustakan Nabi Hud ya. Kita lihat bagaimana gempa di Turki bisa gedung roboh ya. Ya, ini disebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Pada waktu itu bangunan yang tinggi ini belum ada di negeri pada waktu itu. Bangsa-bangsa selain bangsa Ad tidak sanggup membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu. Ya. Mereka kuat-kuat mengangkat batu-batu gunung. Ya. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Ya, umatnya Nabi Saleh, kaum Samud, dia bisa membobol, membuat istana-istana di gunung-gunung ya. Wa fir'aun zil autad, Fir'aun yang punya banyak tentara, allazina tagaw fil bilad, melakukan kezaliman di pelosok negeri. Fa aksaru fi hal fasad, mereka banyak menimbulkan kerusakan ya. Bagaimana Fir'aun di zaman Nabi Musa itu membunuh anak-anak lelaki dari pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang perempuan dibiarkannya hidup ya. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Ya, di sini sebutkan karena ini berbicara tentang orang-orang kafir yang memusuhi Nabi. Makanya fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Allah lalu menghujani mereka dengan azab yang keras ya. Jadi sabba. Jadi sabba itu seperti menumpahkan air ya. Ya. Sauta arti-artiannya cambuk azab. Jadi azab yang keras. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah melihat mereka, mengintip mereka, mirsad. Jadi jangan kalau kita merasa kita melanggar perintah Allah, kita bilang Allah tidak tahu. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Kalau sekarang mirsad ini seperti ada CCTV ya. Orang buat jadi ada yang melihat, ada ya, bisa ditangkap di layar itu kelihatan. Ya. Jadi Allah melebihi CCTV ya. Tahu, tunggu. Cuma masalahnya kapan Allah menurunkan azab itu? Ya, ada namanya itu istidraj, ya, ditunda. Jadi ada orang berbuat jahat terus tidak dihukum. Aku bilang kapan ini? Ya, sampai-sampai di zaman Nabi, ketika melihat penderitaan, ada yang bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ya. Orang Islam sudah dibantai di mana-mana. Ya. Mungkin kita bertanya, mata nasrullah?
di Palestina. Ya, orang-orang Islam Palestina sudah banyak ditembaki oleh tentara Israel. Di Myanmar, orang-orang Islam di sana ya banyak yang disiksa, banyak yang tinggalkan negaranya karena dipaksa untuk pindah agama. Tidak bisa bekerja karena dianggap warga, dianggap bukan penduduk asli. Ya, katanya ini orang Bangladesh ini yang tinggal di sana, padahal mereka sudah beranak cucu di sana. Karena agamanya beda, mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar. Ya, banyak yang lari, ya. Banyak yang sampai mati dalam perjalanan, ya, karena pakai kapal-kapal sederhana untuk lari. Ada yang terdampar ke Malaysia, ada yang ke Aceh, ya. Ya. Sekarang Badan Dunia meminta kepada negara-negara jangan pulangkan mereka yang terdampar di negaramu, bantu mereka itu. Ya, kita di Indonesia itu masyarakat Aceh banyak membantu orang-orang Rohingya itu. Ya. Ya. Jadi kita di Indonesia syukur ya, karena kita masih bebas melaksanakan agama kita ini. Ya. Ya, maka yang kita lihat ayat selanjutnya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ammal insan, di sini disebutkan insan itu manusia, manusia secara umum. Tapi ada tafsir yang mengatakan bahwa insan yang dimaksud adalah manusia kafir. Ya, jadi orang-orang kafir itu kalau diuji Tuhan, diberi bala, ujian. Ujiannya apa? Ujian kesenangan, kekayaan, nikmat, pangkat. Ya. Jadi kalau dikasih ujian dia sombong. Fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Ya, dikasih kemuliaan, wah dapat pangkat yang bagus, kedudukan yang bagus, bernikmat, gajinya banyak, pengikutnya banyak. Dia berkata, Rabbi akraman. Wah, Tuhanku memuliakan saya. Wah, jadi sombong. Oh, ya. Ini saya begini ya karena Allah membedakan saya, mengistimewakan saya. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau dapat ujian, dikurangi rezekinya atau dapat bencana, dia katakan Tuhan menghinakan saya. Ya. Jadi mudah-mudahan orang di Turki sana tidak bilang begini. Jangan bilang wah saya dihinakan Allah. Ya. Jatuh yang kaya dulu jadi miskin. Ya. Ya. Kalau orang Muslim tidak, semua dikembalikan. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang beriman kalau kena musibah langsung pulangkan kepada Allah. Kita saja milik Allah. Ya, kita akan kembali ke sana. Ya. Jadi jangankan harta benda itu, ya. Jadi banyak cerita di sana. Orang yang punya banyak apartemen sekarang jadi miskin, jadi peminta-minta. Ya, mungkin waktunya hebat, ya tidak mau bersedekah atau bagaimana. Ya. Makanya Allah mengatakan apa penyebabnya? Ya, kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak demikian. Jangan bilang kalau banyak rezekimu melimpah Allah muliakan kamu. Tapi kalau kena bencana dibilang saya dihinakan. Tidak, bagaimana keadaanmu waktu banyak uangmu, banyak rezekimu, pangkatmu hebat. Bal la tukrimunal yatim. Ya, ini Allah tegur. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya. Bal la tukrimunal yatim. Ya, ini kalau kita kaitkan ya di surat apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Jadi menyia-nyiakan anak yatim termasuk pendusta agama. Ya. Ya.
Jadi orang seperti ini ya disebutkan ya keadaanmu begitu karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan pada orang miskin. Ya. Kalau kita lihat itu di medsos itu ya, YouTube di Amerika, mungkin di sisi luar kita lihat wah hebat bangunan, tapi ternyata banyak orang-orang yang miskin di sana itu. Ya. Itu tidak disorting itu, ya. Mereka berumah ya di pinggir jalan, mereka bikin tenda-tenda, mereka kedinginan itu, ya. Di India juga begitu banyak itu, ya. Ya di samping ada orang yang kekayaannya melimpah ruah, ada orang yang betul-betul miskin, ya. Makanya Allah mengatakan wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ya. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kalian memakan harta warisan ya secara ya boros, tamak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu terlalu mencintai harta, ya. Kalla iza dukkatil abdu dakkan dakka. Jadi jangan seperti itu. Ingat, suatu saat iza dukkatil abdu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Ya, tapi ini gambaran hari kiamat. Ya, bisa juga yang di Turki itu kiamat kecil. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian ya ada yang bilang ini Tuhanmu, tapi ada yang menambah ya Tuhanmu dan malaikat datang berbaris-baris. Ya, tapi ada yang tambah ini perintah Tuhanmu yang datang dan malaikat berdatangan berbaris-baris. Ya, maksudnya setelah terjadi goncangan bumi, terjadi goncangan kiamat, ya manusia pada mati semua, kemudian malaikat datang berbaris. Lalu ketika itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkanlah neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Nah, jadi ini penyesalan datang kemudian. Pada hari kiamat itu baru manusia teringat apa yang dia lakukan di muka bumi. Nah, ini bagi orang kafir ya. Pelaku-pelaku maksiat ya. Anna lahu dzikra. Tidak ada gunanya lagi ingat pada waktu itu. Sudah diingatkan di dunia, sembahlah Allah, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan membantai sesama, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Nah, ini ucapan-ucapan penyesalan. Seandainya saya, ini orang-orang kafir, seandainya saya waktu di dunia berbuat baik dalam kehidupan saya. Qaddamtu li hayati. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad. Pada hari itu, pada hari kiamat, ya, siksaan yang diberikan tidak sama dengan siksaan di dunia. Ya. Maksudnya siksaan Allah Subhanahu wa taala beda dengan siksaan pada waktu di dunia ini. Lebih hebat. Ya.
apinya saja ya 99 kali lipat api dunia. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya. Tidak satu pun manusia sama ya membelenggu orang-orang jahat. Kalau di dunia kan penjahat-penjahat biasa diborgol ya. Tapi di akhirat lebih hebat lagi, tidak sebanding ya. Ya itu peringatan dan soal fajar. Ya. Tapi sebaliknya bagi orang yang beriman, ya ini selalu dibacakan ini biasanya pada waktu-waktu taksiyah, tausiah itu, ya. Ya. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Ya ayyatuhan nafsut tahirah az-zakiyah al-mutmainnah biwa'dillah allati la yalhaqal yaum khaufun wala faza. Ya. Wahai manusia yang mutmainnah. Ya. Jadi manusia yang jiwanya suci, tahirah, bersih, zakiyah. Ya. Dia merasa tenteram dengan janji Allah. Ya. Jadi dia sudah melaksanakan, rajin beribadah, dia tahu bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi dia tidak ada punya perasaan khaufun wala faza. Tidak ada rasa takut. Ya, wala faza. Ya. Jadi juga ada di medsos itu ada imam ya, ketika digoncangan dia tetap bertahan di masjid, berzikir terus. Ya. Ya, karena yakin pertolongan Allah itu kalau kita ya berada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i ila ridwani rabbika wa jannati. Kembalilah ya ke keredaan Tuhanmu dan surganya. Ya. Radiyatan bima a'taqallahu minan ni'am. Senang dengan nikmat yang diberikan Allah. Mardiyah indah, disenangi, diredai oleh Allah karena Anda telah melakukan amal-amal. Ya. Ya. Jadi para mufasir mengatakan bahwa ucapan ini diserukan malaikat ketika saat-saat sakaratul maut. Jadi orang mukmin yang akan beriman, malaikat datang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya. Ya. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan disenangi. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Hamba-hambaku yang wadkhuli surgaku. Ya. Jadi mudah-mudahan ya yang kita ikuti adalah bagaimana kita menjadi an-nafsul mutmainnah, bukan menjadi orang yang kafir ya. Dapat kesenangan dia sombong, kesusahan dia menghina Allah ya, mengata-ngatai Allah, Allah telah menghina saya. Jadi mudah-mudahan kita ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wal sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa melalui live streaming. Semoga keimanan kita masih tetap dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab iman itu bisa bolak-balik. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Jadi salah satu upaya kita untuk mempertahankan iman adalah kita selalu mempelajari ajaran agama kita. Salah satu cara untuk mempelajari agama adalah dengan selalu mengkaji Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kalau sekelompok jamaah berkumpul di masjid, di sini disebutkan bait min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, membaca yatluna kitab Allah dan mengkajinya, ya, apa yang akan didapat? Nazalat alaihimus sakinah, perasaan sakinah, ketenangan turun kepadanya. Itu yang pertama. Ini yang paling susah di dalam hidup, perasaan tenang, apalagi dalam kehidupan kota besar ini. Kalau di rumah, di jalanan kita merasa tidak tenang, tergesa-gesa, banyak kesibukan. Tapi kalau kita berada di masjid lalu mengkaji Al-Quran, menurut Rasulullah, insyaAllah dituruni perasaan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu rahmah Allah, rahmat Allah akan menaunginya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, haffathumul malaikah, malaikat berkeliling. Ya, jadi itu kata Rasulullah, kita tidak lihat. Ya, di tempat-tempat majelis ta'lim, majelis zikir, ya, pengajian-pengajian yang membicarakan agama, malaikat berkumpul mengelilingi orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu. Ya, jadi persoalan iman adalah ya gaib, tidak kelihatan. Jadi malaikat tidak berada di tempat-tempat maksiat, ya, tidak berada di tempat pertandingan sepak bola. Saat di Indonesia ini ya
pertandingan sepak bola masih saja jadi ajang kekacauan. Ini baru-baru lagi di mana ini, di Semarang ya. Untung tidak ada yang meninggal ya. Ya, beda dengan waktu di Malang itu. Beritanya sampai ke luar negeri. Saya lihat itu di ya media Arab, Al Jazeera. Itu diberitakan itu di Kanjuruhan.